tidak pas. Nah, maka ketika diruat ini dengan harapan kala sing Allah dadi kala sing ayu. Makanya ada salah satu doanya, ono kala saka wetan titiane macan putih tinolak bali mangetan kena sabdane Sang Hyang Iswara, ono kala saka kidul titiane macan abang tinolak bali mangidul kena sabdane Sang Hyang Brahma, ono kala saka kulon titiane macan kuning tinolak bali mangidul ngulon kena sabdane Sang Hyang Mahadewa, ono kala saka lor titiane macan ireng tinolak bali mangalor kena sabdane Sang Hyang Wisnu, ono kala saka dhuwur titiane Widyakara tinolak bali mandur kena sabdane Sang Hyang Bagaskara, ana kala saka ngisor titiane macan blorok tinolak bali mangesor kena sabdane Sang Hyang Antaboga, kala lunga kala sirna moseleng marga ayu wis mukti mantuk mringkah hayang dan seterusnya. Itu kan dalang sapa? Enggak, itu dulu orang-orang Jawa kan seperti itu. Itu sebuah bentuk pengharapan. Ketika tirta ini nanti dipakai oleh orang-orang ini, yang kena tirta ini mendapatkan sebuah karahayuan. Nah, siapa yang bisa memohon atau wenang memohon membuat tirta seperti ini dan sebagainya, yaitu tadi yang memerankan sebagai Bathara Guru atau Siwa tadi. Kalau di dalam dunia pewayangan yang memerankan sebagai Bathara Guru siapa? Sang Dalang Kondobono, yang dalang sudah diberikan kewenangan untuk meruat. Tidak semua dalang diberikan kewenangan untuk meruat. Makanya itu yang saya pernah lihat Kang ya. Itu kok ada di Jawa ini khususnya Kang ya. Ada kono sih. Apa-apa. Kono. Ini masih syuting. Nah. Enggak apa-apa. Kono Mbak Mama. Nyantai Kang ya? Enggak, nyantai. Itu yang saya dengar Kang, itu kalau kok gini, kalau ada dalang ruwat, berarti memang dalang ruwat itu di kasanah pedalangan itu memang dikhususkan ya Kang? Iya, bisa. Dia punya selain menjadi dalang biasa, beliau sudah punya kewenangan untuk melakukan hal mengucapkan mantra yang agak wadi tadi, agak yang winadi, ada yang sangat rahasia tadi. Makanya ada beberapa mantra yang memang nggak bisa diucapkan ketika dilakukan pewayangan ini tadi. Cuma batin, cuma meneng, bahasa ibu, menep. Ini mantra yang khusus, nggak boleh diperdengarkan ke umum. Makanya Kang, itu pernah saya dengar di cerita-cerita di kampung saya dulu Kang. Itu ketika dalang ruwat itu bukan keturunan dalang, bukan keturunan atau belum mempunyai kewenangan untuk meruwat. Ini berimbas kurang baik untuk sang dalang sendiri juga sang yang punya hajat. Itu pernah terjadi di kampung saya. Jadi seperti ujuk-ujuk, kalau belum bubah atau apa nggak boleh ngujuk nih. Sebenarnya setelah Sirna Langkertaning Bumi, setelah pergeseran budaya yang sedemikian masif, sebenarnya siapa sih yang berhak mengucapkan mantra-mantra suci ini yang sudah diberikan kewenangan? Di dalam Hindu siapa? Ya Mangku. Boleh mengucapkan ngujub nih atau sudah boleh, walaupun masih muda. Kalau dia sudah diberikan kewenangan untuk ngujub atau mengucapkan mimpin doa dan punya, ya boleh, karena sudah mempunyai. Karena kepemangkuan tadi adalah orang-orang yang sudah disucikan dan wenang untuk mengucapkan mantra-mantra suci dalam kapasitas-kapasitas tertentu. Begitu juga dengan dalang. Dalang ini sudah diberikan kewenangan untuk mengucapkan mantra-mantra suci dalam dunia pewayangan. Nanti sudah ada mantra-mantra yang memang diwenangkan untuk diucapkan, termasuk memohon pangruatan tadi, ngeruat tadi. Karena dalam prasyarat ngeruat itu ada bebanten-bebanten yang memang agak unik gitu loh. Enggak lumrahnya Banten. Di situ ada kelarasnya, ada dari setra kuburan, air dari sungai yang membelah pekarangan dan sebagainya, banyak unik-unik. Ada yang dari perempatan, ada yang dari macam-macam gitu. Karo Agus gitu. Luar biasa. Ya itu kasanah budaya kita. Nah, itu tidak lepas dari agama Hindu yang dulu tumbuh berkembang ketika zaman-zaman kerajaan yang luar biasa. Karena budaya yang diwariskan kepada kita ini yang paling cocok buat anak cucu kita. Udah generasi dengan ekosistem, dengan alam yang ada di Nusantara.
Nggak mungkin leluhur kita ibarat harimau mengajarkan meninggalkan ilmu cara bertahan hidup, ilmu yang luhur kepada anak cucunya, cara bertahan hidup dengan cara makan rumput. Nah, kodrati kita betul Kang. Kita sudah ditakdirkan oleh Yang Widi untuk lahir di sini, diwarisi ilmu yang luar biasa, terus kita menolaknya, bahkan menyingkirkannya, terus mengganti dengan hal-hal yang baru dari luar yang di sana mungkin belum cocok dengan adat budaya di sini. Kita meninggalkan yang di sini malah mengagung-agungkan dengan yang di luar, kan aneh. Oh, sana lebih enak makan rumput, nggak gini, nggak menyakiti orang gini. Tapi kita sudah dicipta jadi raja hutan. Kita sudah dicipta dari orang-orang leluhur yang hebat. Kalau kita memungkiri itu kemudian kita ikut-ikutan makan rumput, ya bisa, tapi ya sampai bertahan berapa lama? Ya, gitu. Betul. Ya. Jadi memang leluhur kita ini sudah mengajarkan sesuai dengan ekosistem di sini kan? Iya, itu sudah melalui penelitian. Encene macan ya kudune mangan daging. Iya, kita kodratnya. Kalau kita minimal lahir, sate. kita lahir dari rahim ibarat kambing, ya, kalau kita makan ikut-ikutan makan daging ya nggak bisa. Gitu. Kita terlahir dari leluhur yang luar biasa. Ya kita harusnya jadi luar biasa, kok malah minder dengan yang lain, ini aneh kan? Betul. Ya ini kan semoga nanti bisa menjadi wawasan kan untuk generasi kita ke depan. Bahwa kita ini terlahir sebagai raja hutan. Iya. Dan leluhur kita sudah mengajarkan bagaimana bertahan hidup sebagai sosok raja hutan. Iya. Jadi nggak usah ikut-ikutan makan rumput. Jadi gini, terkait dengan sedulur papat lima panjer tadi, ngambil netiron, kalau itu pakai jeneng sengkolo, pakai kembang, telon, kumbanyu atau apa, kalau pakai jenang poncowarno, monggo silakan. Itu kasanah budaya kita, pahami, lakukan, yakini, jadilah. Pahami bahwa ketika ngampir netiron kelahiran kita berterima kasih kepada Tuhan bahwasanya sudah diberikan kesempatan untuk hidup. Tak banteni, tak kawerui, tak sajeni jiwa dan ragaku ini seperti itu. Nah, harapannya apa? Monggo silakan. Kalau memang hanya untuk bersyukur, silakan. Kalau ada pengharapan, doa atau keinginan macam-macam, monggo silakan, itu kembali kepada diri pribadi masing-masing. Apakah bisa ketika kita ngampir netiron puasai hari kelahiran kita untuk harapan tujuan tertentu? Bisa, monggo, itu sangat bisa. Kalaupun hanya untuk bersyukur kepada Yang Widi, ya tidak apa-apa. Saya sudah bersyukur ya Tuhan, sudah diberikan kehidupan yang sangat luar biasa seperti ini, sudah bisa menikmati kehidupan yang luar biasa ini. Saya tidak punya harapan apa-apa, hanya ingin berterima kasih dan bersyukur dok. Saya melakukan puasa ini, ya silakan. Nah, kalau punya, wah aku pengen jadi gini-gini, aku pengen gini-gini, ya silakan. Tergantung pribadi masing-masing. Gitu. Dalam lakon pewayangan, Sang Begawan Kunto Wibisono ini mengeluarkan saudaranya semua untuk kembali ke Kasampurnan ini. Di situ saudaranya siapa aja? Cakil, Buto Terong, Kemanden, Kasaktian, Nafsu dan sebagainya. Itu saudara kita semua. Ini dikeluarkan untuk kembali ke Sampurna. Itu. Jadi untuk memang dalam diri kita itu bentuk-bentuk angkara, bentuk-bentuk marah, bentuk-bentuk segala. Itu memang dalam kalau diwujudkan bisa menjadi itu semacam Buto Cakil, Buto Terong, Buto macam-macam itu kan. Itu penggambaran kalau di dunia pewayangan. Sampurnanya adalah siapa? Jiwa-jiwa kesatria yang luar biasa, Janaka tadi, Permadi. Jadi untuk sampai pada tahap kesempurnaan kita harus juga menyempurnakan saudara-saudara kita. Iya, itu saudara kita. Jadi itu juga nanti ikut kita sampurnakan. Apakah itu tujuan utama kita untuk ketemu saudara kita gini sudah mentok di situ di dalam hidup? Kalau sudah ketemu saudara 4 ini sudah pencapaian paling tinggi? Belum. Menurut saya belum. Karena tujuan Sidi Luhur itu kita tahu sangkan kita tahu asal kita, baru kemudian keparan ke tujuan kita. Dan
mengenal saudara kita ini adalah bagian dari sangkan kita. Kita mengenal raga kita, itu bagian dari sangkan kita. Kita tahu asal kita raga ini dari mana, kita tahu saudara kita itu dari mana. Setelah tahu ya sudah, ajak kerjasama yang baik. Di rumah ini semua titipan Tuhan untuk dirawat sehingga kita bisa nanti kembali ke asalnya. Dengan cara apa? Kebijaksanaan tadi. Kita kembali ke asalnya. Kita tahu raga kita nanti asalnya dari mana, kembali kemana. Kita tahu saudara empat itu asalnya dari mana dan kembali kemana, sehingga sang Atma ini bisa lepas, melenggang dengan tenang tanpa ada jeratan, tanpa ada hambatan, ikatan keduniawian ini tadi. Ikatan keduniawian saudara inilah yang paling berat karena betul. Wah, bojone sehayu. Wah, anaknya bagaimana nanti? Wah, ini hutangku belum tak sorot. Ini ikatan keduniawian semua, saudara semua. Berarti itu adalah bagian dari paran sangkan kita kan. Sangkan kita. Jadi mungkin kalau lebih saya pahami bahwa kelima unsur yang ada dalam diri kita ini bisa berwujud. Bisa. Itu tadi ya, termasuk buta-buta dan semua itu harus disempurnakan nanti dulu. Itu disempurnakan bareng untuk mencapai dari unsur panca mahabhuta, tanah, api, angin itu juga dikembalikan kepada, baru kita menuju paran tadi kan. Jadi panca tanmatra, panca budindriya dan sebagainya dikembalikan semua ke asalnya. Panca mahabhuta dikembalikan ke asalnya semua, sehingga sang Atma ini kembali kepada kesucian lagi, kembali ke asal. Ibarat embun setetes, embun ini kembali ke samudra lautan yang luas. Situ. Nah, ini yang menjadi perbedaan antara dengan keyakinan-keyakinan yang lain. Di Jawa masih mengugemi, di Jawa masih kuat adanya titisan, adanya ngunduh wang pakarti, mokso, itu masih kuat sekali. Masih kuat. Nah, di pemahaman-pemahaman lain bukannya membandingkan, ini tidak ada, karena setelah meninggal ini akan menunggu hari-hari nanti di mana akan dihitung amalnya, perbuatannya pada akhir dunia atau kiamat. Tapi di dalam Hindu ini terus berproses. Ketika kamu keliru, ketika kamu benar, kalau belum mencapai pada titikmu, kamu akan bisa memperbaiki terus seperti itu. Kecuali sudah lepas bisa manunggal. Betul. Ya, memang sulit, tapi memang itu tujuan kita. Nanti masih lagi kapan-kapan kita sambung tentang sampurnane pati itu bagaimana. Apakah yang kecelakaan, apakah yang ulah pati kendat dan gantung diri, tabrak kan diri dan sebagainya, apakah meninggal karena tua mati, atau memang karena sudah bisa melihat kesempurnaan kemudian meninggal dengan kemauannya sendiri. Ini perlu dibedah kapan-kapan. Jadi ini sebuah bincang-bincang nyantai ya Lur. Nyantai. Tapi mungkin di dalam obrolan kita ini bisa memberikan wawasan baru untuk saudara-saudara semua yang mungkin perlu memahami bahwa untuk mencapai sangkan paraning dumadi itu kita harus memahami sangkan dulu, memahami asal muasal kita, mengembalikan asal apapun yang menjadi bawaan kita kan ya, untuk dikembalikan ke asal masing-masing dari panca mahabhuta, dari panca tatma mantra, dari panca budindriya. Ini harus dikembalikan semuanya. Nah, ini yang harus dipahami. Jadi untuk menuju paran atau paraning dumadi itu harus semua unsur yang meliputi jasad kita ini harus dikembalikan dulu, tanpa ada ikatan keduniawian lagi, sehingga kita tidak terjerat lagi, kita tidak terhambat lagi perjalanan kita untuk sampai pada yang di atas gitu kan. Makanya kalau sudah memahami sangkannya, nanti sedikit demi sedikit yang namanya susuk emas atau apalah itu kodam atau apa
perewangan atau apa bantuan dari dimensi lain, makhluk lain untuk membantu kita. Nanti ini apa ya, kalaupun bisa mengembalikan monggo, kalau bisa mengembalikan sendiri monggo, tapi kalau nggak bisa ini akan mengikat tambahan. mengikat ya. Iya, saudara kita aja mengikat, Apa mana sih? apalagi dari luar. Ya. Nah, gitu. Termasuk kesaktian-kesaktian itu kan? Itu dari saudara kita bisa. Oh bisa ya. Nah, saudara kita bisa harus dikembalikan juga. kita Kan? mengembalikan nanti juga, dikembalikan ke asalnya lagi juga. Jadi saudara kita itu sudah mumpuni dalam hal kesaktian. Wah, sangat luar biasa kalau pengen sakti aja saudara kita ini. Janganlah, ya nggak apa-apa kalau memang dia nunut mukti, nunut swarga ke kita, ikut mukti, gabung ke kita, bantu kita. Tapi ya harusnya kita punya kuasa untuk bisa mengembalikannya, balik ke asalnya. Nah, mengembalikan saudara kita nanti ini aja masih Berat. Gimana ya? Ya perlu perjuangan juga. Yang penting pikiran kita lepas, kita jernih bahwa ini adalah semua titipan, semua ini adalah dari Yang Widi. Kita tidak punya hak, tidak apa, cuma hanya merawat yang baik. Ya, ayo dirawat yang baik. Ketika mengembalikan, ya dikembalikan lagi tanpa ada ikatan-ikatan keduniawian lagi, sehingga kita bisa lepas kemana pikiran kita yang terbaik, itulah yang kita tuju. Jangan ketika kita seperti itu kita berpikirkan, wah ini belum selesai urusanku dan sebagainya. Ini yang mengikat. Jadi ikatan-ikatan itu memang berangkat dari pikiran kita, pikiran yang kurang bijaksana tadi. Ya, pikiran itu bagaimana bisa bijaksana juga tergantung dari seberapa banyak kita bersyukur dari yatnya sesa tadi. Kita awal dari yatnya sesa yang kecil dulu. Kita sering makan hal yang sifatnya baik, nyurut, apalagi nyurut prasadan atau nyurut sesaji, itu luar biasa energinya, memberikan pencerahan kepada kita. Kalau kita terbiasa makan blang, ini ya terus seperti itu, cuma gelap, kita akan menumpuk dosa terus. Kalau sedikit demi sedikit ini kita bersihkan, yang masuk dalam tubuh kita adalah saripati kehidupan, yatnya, lungsuran, prasadan seperti itu. Ini akan pikiran ini akan otomatis akan jernih. Beratnya WPK, kebijaksanaan itu akan timbul, entah itu dari mana. Oke Kang Dalang. Terima kasih atas pengetahuannya, bincang-bincangnya. Semoga akan bermanfaat untuk saudara sedulur semua. Saya juga seperti itu. Kembali lagi, kalau ada salah mohon maaf, saya juga manusia lumrah, banyak salahnya. Kalaupun ada benarnya, itu murni dari leluhur de Betara, dari Yang Widi yang menuntun. Sekali lagi mohon maaf. Rahayu. Om Santi. Om Swastiastu.